Pria ini dulu biasa melakukan push-up dengan batu seberat 200 kilo di punggungnya. Bahunya melebar seperti sayap burung. Tapi meskipun ia begitu kuat dan berbakat, sang guru memaksanya memakai sepatu besi dan memerintahkannya mengambil air dari kaki gunung. Ia harus mengisi ember kayu dengan air, mendaki ribuan anak tangga, lalu menuangkannya ke dalam drum besar yang berada di puncak. Berjalan dengan sepatu besi sangatlah sulit. Pernah suatu kali ia terpeleset di tangga. Saat itu, ia melihat para seniornya membawa air dengan sangat mudah. Melihat itu, semangatnya sempat goyah. Namun ia tetap bekerja dalam diam. Saat siang tiba, para senior sudah mengisi penuh ember mereka. Sementara ia baru bisa mengisi setengah ember saja. Para senior menertawakannya. Sang guru menyebutnya sangat malas dan memperingatkan bahwa jika ia tidak mengisi drum itu sampai penuh, ia akan langsung diusir dari kuil Shaolin. Mendengar itu, ia jatuh berlutut dan memohon ampun karena impiannya hanyalah tetap tinggal di kuil dan belajar kungfu. Maka ia kembali naik turun gunung, mengambil air berkali-kali. Kulit di bahunya sudah terkelupas, kakinya begitu berat sampai ia merasa tak sanggup melangkah lagi. Begitu ia duduk untuk beristirahat, sang guru datang lagi dan memerintahkannya membelah kayu. Sudah 2 tahun ia berada di kuil Shaolin, namun ia belum belajar satupun teknik bela diri. Ia meluapkan frustrasinya pada kayu yang ia tebas. Saat itu, seorang biksu pemabuk lewat. Hanya dengan melihat wajahnya, sang biksu bisa membaca kegelisahannya. Ia menjelaskan bahwa mengambil air dan membelah kayu sebenarnya adalah langkah pertama dalam latihan untuk memperkuat tangan dan kaki. Ia langsung berlutut dan memohon agar biksu itu menjadi gurunya. Namun sang biksu berkata bahwa ia bahkan tidak bisa bela diri. Tetapi meskipun mabuk, kekuatan dalam dirinya luar biasa. Melihat itu, si pemuda sangat terkesan. Keesokan harinya, ia mencoba meniru gerakan gaya mabuk sang biksu. Namun biksu itu mengatakan bahwa ia melakukannya dengan salah. Lalu sang biksu pergi ke dekat tangga dan memperagakan cara yang benar. Saat pemuda itu mencoba lagi, ia malah terjatuh. Saat itulah ia melihat 2 biksu lain berjalan menuju sisi gunung. Ia diam-diam mengikuti mereka. Di sana ia menemukan sebuah gua, tempat seorang lelaki tua sedang duduk. Kedua biksu itu membawakan makanan, tetapi lelaki tua itu menolak memakannya. Setelah para biksu pergi, si pemuda diam-diam mengambil sepotong roti kukus, membersihkannya, dan menawarkan kepada lelaki tua itu. Namun lelaki tua itu tetap menolak. Akhirnya, ia menggigit sedikit roti itu, lalu kembali menawarkannya. Kali ini lelaki tua itu menerimanya. Ia meminta pemuda itu membawa arak keesokan harinya. Keesokan harinya, pemuda itu diam-diam membawa arak dan memberikannya pada lelaki tua itu. Sang lelaki tua kemudian mengungkapkan bahwa ia sedang melatih teknik Lion's Road, sebuah teknik yang memungkinkan dirinya memutus rantai yang mengikatnya. Lalu ia bertanya, "Apakah kau bisa kungfu?" Pemuda itu menjawab, "Aku sudah 2 tahun di Shaolin, tapi sejauh ini aku hanya membelah kayu dan mengambil air." Mendengar itu, lelaki tua itu membentak marah. "Di Shaolin, 5 tahun pertama dilarang belajar kungfu." Kemudian ia menambahkan, "Tapi jika kau membawakan arak untukku setiap hari, aku sendiri yang akan mengajarkanmu bela diri."